Oke, hai, kembali lagi dengan saya Rasvita Astikula. Dan kali ini saya bersama dengan orang muda yang sangat cantik, yang masih muda ya. Kakak 1-2 tahun, kita umur 17-an. Oke, ada Nana. Hai Kak. Halo sayang, apa kabar? Ketemu ya. Iya, kabar finally. baik seperti biasa Kak Ati, semoga juga kabarnya baik. Iya, ya. sayang, puji Tuhan. Ini anak muda nih jarang ketemu karena lebih Jarang banyak ketemu secara langsung ya. iya, Kak? jarang ketemu secara langsung, tapi secara media sosial always ya. Virtualnya Selalu. Oke sayang, kapan tiba di Sumba? 20 Desember kemarin Kak. 20 Desember kemarin. Nah, sedikit nih sayang, Nana cerita masa kecilnya boleh dong. Oke. Sebelum Nana yang jadi Nana, yang the next Nana Mata Najwa. Sayang, coba. Yuk. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Goretiana Kakak, biasa disapa Nana. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali Kak Asi mau mengajak saya untuk berbagi cerita ya sore hari ini. Saya yang masih belum apa-apa ini, yang jangan masih dong. sementara berproses ya menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ya, mencintai proses aja. Saya lahir besarnya di Waika Bubak 10 Oktober 98, jadi sekarang usia saya 22 tahun. Mau masuk 23 ya Kak, Oktober nanti. Sangat muda ya. Papa saya dari Lewa campuran Akalang, terus mama saya campuran Rote sama Loli. Tapi karena lahir besarnya di Loli di Waika Bubak ya, saya menyebut diri sebagai orang Sumba karena memang jauh lebih banyak hafal, jauh lebih banyak kenal soal Sumba. Dan Nana yang kecil ya tidak beda jauh lah ya dengan Nana yang sekarang, yang masih suka beraktivitas di luar ruangan, yang masih hobi ketawa ketiwi, yang hiperaktif lah ya Kak. Hiperaktif. Iya. Tidak ada Kelihatan bedanya. ya. Tapi hiperaktifnya kan tidak dengan prestasi dong. Tadi sempat cerita sebelumnya dengan kilas balik cerita karena kenapa saat ini bisa menjadi salah satu anak muda yang termuda, saya rasa, yang cukup punya apa ya, punya sesuatu yang istimewa di dunia jurnalistik gitu. Nah, itu seperti apa sih Kak, kok bisa ambil jurusan jurnalistik dan saat ini sudah wisuda? Iya. Dan mau melanjutkan yang lebih lagi. Nah, yang lebih lagi itu sebentar baru kita tanya lagi. Oke, silakan saya. Oke, Kak. Kalau saya selalu percaya ya Kak, bahwa yang namanya proses bermimpi itu tidak terhenti seiring usia kita juga makin Betul, tua. setuju. Jadi yang justru membuat kita itu terus hidup setiap hari karena kita punya harapan untuk terus bermimpi. Betul. Untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya. Bicara soal mimpi saya untuk menggeluti dunia jurnalistik, walaupun ya sekarang saya belum punya program sendiri, masih nebeng di institusi orang untuk bekerja menggeluti dunia ini, tapi saya rasa ini ada keterkaitannya dengan pengalaman-pengalaman saya di masa lalu, juga bagaimana saya mengimajinasikan masa depan saya. Karena mungkin kita pernah dengar ya Kak soal tadi garis waktu, bahwa antara masa lalu, masa sekarang sama masa depan itu saling kait-mengait satu Betul. sama lain. Ya. Nah, dulu pernah ya Kak, waktu saya kecil, itu saya tinggal di salah satu tempat di salah satu desa perbatasan kota Waika Bubak, dan kita tahu sendiri lah ya bahwa Sumba itu akses ke bahan bacaannya sangat terbatas. Betul. Mungkin kita banyak yang punya minat baca, tetapi aksesibilitas kita terhadap bahan bacaan itu sangat minim. Sangat minim, betul. Kalaupun ada ya dulu palingan kita itu toko buku, toko mini ya Kak, Toko mini. yang di dekat SMA SMA Kristen, Kristen, sama ya. yang di pasar Impres yang lama kan Kak? Iya, toko Punika. Iya. Oh, itu pun buku bacanya ya buku Iya, loakan yang yang buku kita lama dan juga sudah lama ya, juga. sudah lama Betul. sekali dan dijual dengan harga yang aduhai. Nah, dulu kan ya untuk sekadar 12.000, 16.000 itu nominalnya besar sekali untuk betul, di zaman tahun-tahun itu ya besar sekali ya Kak. Nah, kebetulan kan papa saya itu hobi untuk mengoleksi kayak ya koran bekas, bahan bacaan bekas yang bahkan yang dibuang orang sekalipun dikumpulkan lagi gitu sama papa saya.
dan disimpan rapi di rumah Kak. Jadi ya sudah ya, karena kebetulan di depan rumah itu kita punya satu lopo yang biasa jadi tempat nongkrong setiap hari, Bapak simpannya di situ. Nah, kebiasaan kita kan tiap main ya dapat lihat bahan bacaan, lihat gambarnya saja sudah menarik, ya kita sudah tertarik untuk membaca, karena dulu kita belum bisa memetakan genre bacaan saya apa, tapi karena rasa ingin tahu tadi ya Kak, kita jadi kayak seringan ya judge a book by its cover, jadi gambarnya menarik, baca lagi. Tapi menariknya begini, saya maksudnya kan dengan Nana yang kecil dulu, saya juga pernah kecil gitu di Lamboya, di kampung ya, yang Nana bilang tadi memang akses buku itu agak terbatas, mungkin lebih suka nulis karena disuruh gurunya ngarang gitu kan, ngarang cerita. Nah maksudnya di usia yang kecil itu kamu sudah punya, makanya bangun minat, karena saat ini kita sama-sama, saya Nana juga kan aktif di kegiatan-kegiatan literasi ya, saya di kelompok-kelompok, saya lihat kamu sangat aktif gitu. Nah untuk pasti dong kita butuh menggarisbawakan di masa kecilnya Nana yang dulu kok sudah punya minat baca gitu loh saya. Saat ini itu kebetulan kita juga di English Goes to Kampung, terus dengan beberapa komunitas juga mengalami hal yang sama. Sudah ada nih buku mungkin ya, sekarang sudah lebih mudah diakses karena bantuan dari beberapa teman-teman atau juga dari komunitas-komunitas ini lokal. Nah tapi yang menjadi PR-nya yang cukup ini dengan hadirnya Jejet juga kan, sudah sampai loh di desa-desa gitu. Minat itu juga, minat bacanya kurang. Nah Nana yang kecil itu bagaimana sih kamu mentransfer Nana yang kecil sekarang gitu? Kalau yang tadi ya, kalau kembali ke ceritanya saya soal bahan bacaan itu, karena dulu memang saya mulai kenal buku sejak saya belum bisa membaca gitu. Karena saya memang tidak tertarik untuk masuk ke playgroup atau TK. Karena saya rasa ya sudah sama saja saya bermain di luar. Berarti Nana langsung kelas 1 SD. Jadi saya kelas sama dong ya. Umur 5 tahun itu kan Kak. Ya dulu persyaratannya kalau saya tidak salah ingat, kita bisa masuk ke SD itu kelas 1 kalau umurnya 7 tahun. Betul. 7 tahun dan bisa pegang telinga. Iya. Persyaratannya. Saya masih ingat itu. Nah, kebetulan saya itu sehari-hari di rumah lebih banyak bermain, belajar sama kakak-kakak cowok, dan kakak-kakak cowok saya semuanya sudah masuk sekolah. Kakak-kakak cewek saya sebagai kakak yang tertua ya mereka sudah Kak, sibuk karena mereka juga tipikal orang rumahan yang jarang keluar. Betul. Ya saya kan akhirnya kayak menemukan keasikan dengan kakak-kakak cowok ketika mereka sudah masuk sekolah, jadi kehilangan teman bermain nih Kak. Saya kalau misalnya mereka ke sekolah ya tidak mungkin dong saya mainnya sama kerbau saja atau jalannya ke padang sendiri. Nah akhirnya saya memaksakan diri, mama bapak saya harus masuk sekolah, dan waktu itu mama bapak bilang ya belum diizinkan karena kamu umurnya masih 5 tahun. Tapi saya pakai seragamnya kakak cewek, pakai seragam SD, saya ke sekolah mendaftarkan diri sendiri. Jadi mungkin di sini dari pengalaman Nana yang kecil ini memang dari keluarga juga penting sekali ya saya. Maksudnya dari keluarga apa yang dilihat, dari kedua orang tua. Wow. Nah, terus ada tidak motivasi pribadi kenapa Nana memilih jurnalistik yang lebih dalam? Ya ada yang lebih dalam ya Kak. Iya. Jadi dari tadi ya masih karena saya rasa buku itu salah satu sumber yang turut membentuk proses belajar saya menjadi manusia sampai dengan sekarang. Tadi yang awal-awalnya tadi saya masih bahan bacaannya random kelas 1 sampai kelas 3 itu ya baca saja majalah Bobo, majalah Kumbi, petualangan 5 sekawan, terus Toto Chan, itu kan dulu ya bacaan-bacaan masa kecil kan Kak, yang walaupun kita dapatnya bekas juga dikasih orang gitu, sudah aku dapatnya di sekolah dekat rumah yang dibuang-buang gitu dapatnya. Nah dulu waktu saya SD itu keluarga saya pernah dirampok, jadi jujur bapak saya sama mama saya itu adalah petani, bapak saya petani, ibu seorang ibu rumah tangga. Tapi jadi pertanyaan saya sendiri, kenapa sih waktu itu keluarga saya bisa dirampok? Papa saya kepalanya itu 13 jahitan loh Kak, di sisa perampok, terus kakak cowok 7 jahitan. Kejadiannya itu jam 2 dini hari, saya ingat persis. Dan saat itu kita kan semua lagi tertidur lelap, tidak pernah membayangkan bakal ada kejadian perampokan Kak, karena kita juga sendiri tidak percaya diri lah ya, apa sih yang mau diambil dari orang seperti kita ya. Kalaupun punya hewan peliharaan palingan cuma punya 2 ekor kerbau, punya 1 ekor babi yang kita pakai kayak itu jadi kayak syarat kelengkapan rumah kita di Sumba kan, biar ramai ya biar ramai kan sehari-hari. Nah
Tapi memang ya juga di luar ekspektasi kejadian itu terjadi. Jam 2 dini hari papa itu disiksa sama perampok yang masuk ke rumah 21 orang loh Kak. 21 orang dengan senjata lengkap tajam, dan kakak saya itu kaget karena dengar suara keributan ketika bapak saya berusaha melawan perampok tadi. Tapi ya namanya juga orang tua, kekuatan tenaganya juga sudah terbatas, jadi tidak mungkin sanggup lah ya Kak. Tidak imbang juga kan 1-21. Kakak cowok yang nomor 4 itu kaget, terus pas keluar kamar pikirnya ada orang dalam rumah yang kelahi. Jadi pas dia mau omong, tiba-tiba ada perampok yang lempar batu kan Kak. Lempar batu, tapi kan kakak saya tidak lihat saya yang waktu itu langsung tarik kakak cowok. Saya tarik kakak cowok, terus ini berusaha untuk lindungi kakak cowok. Nana yang 9 tahun berani. Nah, saya yang kena lemparan lemparan batu lumayan besar ya Kak waktu itu. Untungnya rambutnya saya waktu itu tebal sekali, jadi ya tidak rasa juga waktu kena lempar. Setelah tidak ada lagi keributan di rumah, perampoknya sudah jalan dan kita semua sibuk antar papa sama kakak laki-laki ke rumah sakit, baru sadar bahwa ada benjolan di kepala. Nah, sayangnya waktu itu HP belum sebanyak sekarang ya Kak, jadi kita agak susah untuk komunikasi sama tetangga, sama aparat juga. Tapi kita sudah dibantu salah satu tetangga menghubungi pihak kepolisian, terus polisinya malah datang setelah kejadiannya sudah beberapa jam terjadi lah ya Kak. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Maksudnya dengan adanya polisi, maksudnya dengan anak yang kecil mereka dulu? minta keterangan deh Kak, minta keterangan ya. Cara waktu itu kan mereka saya masih ingat mereka datang dengan seragam pakai yang dulu masih pakai kamera itu loh Kak. Kamera pocket yang tadi potret rumahnya kejadiannya seperti apa, dan saya lihat persis kayak ya darah yang berceceran di foto segala macam dalam rumah, ya bau anyir darah itu kan yang masih membekas juga sih sampai sekarang. Nah, tapi yang sayangnya itu cuma sebatas ditanyain saja ini kejadiannya kapan, apa yang diambil, tapi tidak ada progres gitu ya Pak. Saya memang mungkin tidak sepenuhnya mempersalahkan mereka karena mereka juga menjalankan tugas dan kewajiban gitu. Tapi yang saya rasa perampokan ini bisa terjadi dan yang bakalan jadi korban adalah orang-orang yang tidak punya posisi tawar yang lemah, yang punya posisi tawar yang tidak cukup kuat di masyarakat gitu. Awalnya kan saya sering ya Kak menyalahkan diri sendiri juga waktu, apalagi kalau sekarang misalnya papa sering sakit-sakitan atau kakak cowok sering sakit-sakitan, suka menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih waktu itu saya tidak berdaya apa-apa gitu untuk membantu keluarga saya, dan akhirnya saya menyadari kayak seiring proses berjalan gitu kan Kak, juga dari referensi bacaan, juga dari ya kita berbagi dengan orang-orang yang punya pemahaman yang lebih banyak. Akhirnya saya tahu bahwa itu karena ya saya tidak punya bargaining position yang kuat gitu kan. Dan dari situ saya ikut kegiatan keluar, walaupun masih dalam konteks NTT ya Kak, ikut lomba ya. Kalau misalnya disebut ditanya kamu dari mana, oh saya dari Sumba. Oh Sumba itu yang terkenal karena perampoknya ya. Sumba itu yang suka potong-potong orang. Dan apa ya Kak, saya akhirnya jadi kepikiran narasi-narasi negatif tentang daerah kita itu ada ya karena pengaruh media juga di sisi lain. Itu yang sangat berperan penting. Jadi seolah-olah ketika ada kasus-kasus kriminalitas, ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kemanusiaan yang dijual, yang diekspos, itu tadi kayak skandalnya doang, personalisasinya doang, tapi tidak benar-benar menjamin bahwa hasil liputannya itu benar-benar mengakomodir dan membantu mereka yang kaum-kaum yang voiceless tadi, tidak berdaya untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya gitu Kak. Nah, justru kan kayak apa ya Kak, semakin kita juga ikutan mengamini stigma-stigma negatif soal Sumba perampok, Sumba tukang potong orang, ya secara tidak langsung juga ya kita memperpanjang mata rantai kekerasan secara psikis gitu Pak. Namanya karena orang-orang selalu menganggap bahwa tidak ada yang positif dari Sumba, tidak ada yang menarik dari Sumba. Ketika orang mau ke sini, yang ada hanyalah ketakutan, bukan bahwa mereka berupaya bahwa oh ternyata kita ke Sumba karena sumber daya manusianya itu patut untuk kita pelajari, kita belajar dari mereka. Nah itu dari situ saya dapatkan itu sama akhirnya saya sering ikut pelatihan jurnalistik dasar Kak dulu, karena saya gabungnya di forum anak juga. Jadi
banyak dapat informasi soal bagaimana proses produksi, proses editing, proses distribusi informasi di suatu media. Saya dapat informasi-informasi tambahan, dapat wawasan tambahan, ketemu dengan beberapa jurnalis, juga karena saya mengidolakan Mbak Najwa Shihab tadi. Ya, saya tanya tadi, ya ini inspirasinya. Mbak Najwa Shihab tadi ya Kak, apalagi melihat bahwa banyak orang yang selalu anggap ya profesi sebagai jurnalis itu hanya depan kamera, on cam, atau lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki karena pekerjaannya menantang. Tapi saya melihat yang saya pelajari dari Mbak Nana ya Kak, bahwa beliau itu jurnalis perempuan yang tidak hanya kuat secara intelektual, tapi secara integritas diri memang beliau sangat kuat gitu. Bagaimana benar-benar menjaga independensi diri dan media tempat bekerja ketika kita meliput isu yang benar-benar dilematis itu mana yang harus kita suarakan. Tapi dari beliau saya benar-benar paham dari hasil liputan dari talk show Mata Najwa itu yang mengangkat isu-isu publik ya, bahwa memang sesungguhnya peran hakiki dari sebuah media adalah sebagai medium voice for the voiceless, sebagai suara untuk mereka yang tidak berdaya, tidak mampu untuk bersuara. Oke. Nah, tapi kan untuk memilih ini, dan kamu saya lihat dari tadi penjelasannya lebih kepada bagaimana untuk terjun ke dunia yang investigatif gitu Itu kan resikonya besar, Nana. Resikonya besar gitu. Maksudnya how to handle yourself gitu. Maksudnya your emotional, maksudnya untuk apa di usia muda itu kan istilahnya kita energinya kita kan kadang saya mau force nih, mau yang ini gitu. Gimana sih kamu di usia muda sudah terjun ke dunia ini, bahkan saat ini Nana tadi sempat cerita kalau sudah mulai kerjasama dengan Mata Najwa, dengan Mbak Nana juga. Itu gimana sayang? Apa ya Kak, yang saya tertariknya di investigatif juga karena tadi selain pengalaman masa lalu keluarga saya dirampok, saya bukan perkara bahwa apa ya tadi ketika saya belajar investigatif untuk kemudian saya mendapatkan kembali barang-barang yang sudah dirampok tadi, tapi bagaimana untuk kemudian kita meminimalisir tidak ada kejadian serupa di masa yang akan datang, kita memanfaatkan potensi diri gitu kan Kak. Nah, saya juga memang sejak kecil itu suka baca komik Conan yang genrenya detektif ya Kak. Wah, emang dunianya kamu suka dunia detektif ya. But omong buku, memang your favorite book is yang soal detektif apa gitu kalau suka baca Nana? Ada most your favorite books atau apa? Kalau selera bacaan apa ya, dari proses saya pribadi kayak ikut tingkatan usia begitu kan. Kalau waktu masih kecil ya awal-awalnya kita sukanya baca yang ringan-ringan, tetapi kayak semakin banyak kita belajar, semakin kita banyak berinteraksi dengan orang, selera bacaan kita juga akan ikut berubah gitu. Jadi waktu SMP SMA ya bacanya yang sains, bacanya yang sejarah, sosiologi. Begitu masuk kuliah belajarnya jurnalistik, tapi lebih dominan saya belajar yang filsafat. Terus sekarang kayak psikoanalisisnya lebih banyak referensi bacaan. Berat sumpah. Referensi bacaan. You are too young, wawasannya dari bacaan-bacaan tadi, terus juga hobi nonton film-film action detektif itu Kak. Yang dulu kayak Jet Li, Jackie Chan ya, itu kan film-film zaman kita. Saya jadi yang mana lagi? Jadi saya kan walaupun dulu nontonnya masih dari DVD loh Kak, dulu kan belum ada TV berwarna kayak sekarang. Tapi saya kayak merasa bersyukur, kayak menganggap bahwa kemampuan saya untuk mencerna satu informasi lebih cepat dari usia saya itu saya anggap sebagai anugerah dan privilege gitu kan Kak. Jadi saya tidak hanya sekedar apa ya waktu nonton sebuah film atau waktu membaca sebuah buku, bukan hanya sekadar menghafal alur ceritanya, tapi bagaimana benar-benar saya menemukan message behind the text. Jadi yang kemudian kita tarik relevansinya dengan konteks. Betul. Itu yang merasa terbantu sih kayak walaupun ya latar belakang keluarga saya tadi ya cuma petani, kita tinggalnya di kampung dengan akses bahan bacaan yang terbatas, tidak punya gadget kayak sekarang, tapi bersyukur karena punya kemampuan itu, akhirnya saya merasa tertantang ya, saya harus menggeluti dunia ini jurnalistik. Karena tadi terus selain yang komik Conan kan ada Sherlock Holmes gitu kan ya, itu kan memang serial-serial detektif ya. Dan membaca
berita-berita soal kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan publik ya kan. Kalau kita lihat sekarang kasus korupsi, terus kasus yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan, saya secara pribadi harus mengatakan kalau awal dulu melihat orang-orang tampil di televisi, mereka membawakan berita atau jurnalis tulisannya dipublikasikan di satu medium, itu jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Tapi setelah saya menekuni itu, saya studi khusus ya Kak, waktu kuliah, studi khusus soal itu, saya akhirnya kemudian menemukan bahwa bekerja sebagai seorang awak media, bekerja di dunia jurnalisme itu tidak segampang kita membeberkan fakta ke publik. Tapi ini sebuah pekerjaan merawat empati gitu kan, merawat empati dan merayakan panggilan kemanusiaan kita sebagai orang yang punya potensi untuk bisa berdampak bagi orang lain. Bahwa kesalahan kita memilih kata, ternyata salah satu kata saja bisa membunuh sekian banyak orang gitu. Nah, itu yang saya dapatkan dari proses belajar di sana, dan saya secara pribadi menurut jadi kayak agenda setting proses produksi media. Akhirnya saya dapat informasi soal itu. Saya bisa dengan jujur mengatakan bahwa sebagian besar media kita di Indonesia itu orientasinya masih pada profit, orientasinya masih pada sebatas view, clickers, rating. Nah, jadi judulnya itu dibuat sebombastis mungkin, dipakai diksi-diksi yang sensasional, dan malah apa ya, mengeksploitasi kemiskinan, mengeksploitasi orang-orang yang tidak berdaya tadi. Banyak tuh berita akhirnya, dan kita tahu bahwa literasinya kita juga orang Indonesia ya, maksud orang juga yang cepat percaya, ya itu juga masyarakat juga membaca judul. Nah itu yang kita harus hindari juga. Itu yang jadi tantangan buat saya pribadi juga kan Kak, karena dapat kenyataan-kenyataan di medianya bahwa ternyata tidak semudah kita tampil di depan media tempat kita bekerja menyandang kartu pers saja. Tapi karena fokus liputannya juga, kalaupun ada in-depth report yang ataupun investigatif report masih sebatas personalisasi dan skandalisasi. Jadi kalau ada kasus korupsi pasti dihubung-hubungkan, oh ini karena dia dekat sama perempuan yang hobinya belanja ini barang-barang branded dan lain sebagainya. Oh karena dia punya cinta segitiga sama ini. Benar kan Kak? Kalau kita lihat hasil-hasil liputan banyak media yang menjual nama besarnya itu hanya untuk tadi, bahwa kemudian nurani kemanusiaannya itu tertutup hanya orientasi-orientasi yang sifatnya materialistik tadi. Nah, dari maksudnya dari keresahan yang Nana alami ini, dan juga sebenarnya ini salah satu gebrakan ya, yang saya rasa salah satu gebrakan gagasan anak muda yang berani ambil resiko. Saya rasa banyak resiko yang kamu ambil untuk dari dunia ini kan ya, sayang ya. Nah, untuk melanjutkan ini nih, maksudnya impian kamu untuk lebih maju ke situ. Saya dengar Nana sudah bekerja sama ya dengan itu, sedikit cerita sayang kenapa, dan saat ini Nana mungkin di Sumba bakal lebih jarang kita ketemu ya. Ada rencana sayang untuk berikutnya kemana, dan boleh cerita juga sudah bekerja sama dengan salah satu media. Kalau sebelum saya bekerja di media, memang saya kuliahnya jurnalistik ya Kak. Berkaca dari pengalaman masa lalu saya tadi, waktu keluarga saya dirampok, juga dari pengetahuan saya soal jurnalistik, saya dulu sempat kepikiran waktu mau menyusun tugas akhir, saya pengen menulis soal komunikasi simbolik para perampok di Sumba Barat. Tapi dalam perspektif literasi media. Karena saya melihat ya dulu awalnya mereka komunikasinya masih pakai batu, senter, pakai cahaya. Saya sampai belajar itu dulu loh Kak. Belajar bagaimana mereka berkomunikasi dengan anggota mereka, komplotan mereka ketika akan merampok suatu tempat atau ketika mereka melarikan diri dari kejaran warga. Itu jadi terbantu juga dari informasi di Pramuka, pengetahuan di Pramuka soal sandi-sandi itu kan nggak jadi tahu ya jadi sempat kepikiran mau menuliskan itu, dan bahkan saya prepare itu ya Kak, saya prepare itu dari semester 5 karena saya konsentrasi studinya jurnalistik, nulisnya itu dari semester 5, dan ketika semester 6 pengajuan judul saya sudah tulis sampai bab 3 loh Kak. Jadi sudah ada riset-riset terlebih dahulu dari referensi-referensi terdahulu. Saya mengajukan judul ke dosen pembimbing,
ditolak sih Kak waktu itu. Tanya, nah yang pertama judulnya terlalu berat, terus yang kedua resikonya besar, betul. dan yang ketiga kamu konsentrasi studinya jurnalistik bukan komunikasi antar budaya. Oke. Tapi padahal sebenarnya fokus saya literasi media. Oke. Ambil isunya ini isu gitu. itu tapi literasi media. Iya, karena saya lihat belum pernah ada orang yang riset khusus soal perampok gitu kan Kak. Jadi kita bisa benar-benar tahu akarnya ini perampokan di Sumba bisa terjadi itu seperti apa gitu. Nah, tapi kemudian malah berbalik arah, saya akhirnya tulis tentang studi fenomenologi jurnalisme warga dalam perspektif komunitas mata kita dalam perspektif jurnalisme warga di Narasi TV. Menarik Narasi TV. Kebetulan kan saya tahun 2018 pernah ikut seleksi yang diadakan oleh Narasi TV. Jadi waktu itu ada narasi workshop content creator, karena baru awal-awal ya narasi kan 2017-2018 open selection waktu itu Kak. Jadi kami yang diseleksi secara terbuka waktu itu 400-an orang lebih lah ya Kak yang diseleksi, terus dipilih sekitar 20-an orang untuk ikut kelas khususnya di Jakarta. Nah, waktu saya dapat informasi ini dan setelah tahu Mbak Nana sudah keluar dari stasiun TV sebelumnya, ya saya memberanikan diri untuk ikutan Kak. Memberanikan diri karena memang dari dulu ya modal saya nekat. nekat ya. Nekat. Saya memberanikan diri untuk ikut proses seleksinya dan dinyatakan lulus. Terus video saya salah satu video yang dinyatakan ringkas, padat dan jelas, itu kontennya jelas karena durasinya cuma 1 menit ya dimintanya. Jadi itu jauh lebih susah ketimbang kita produksi videonya dengan durasi yang lebih lama, karena 1 menit itu memang bagaimana kita benar-benar mengcover semua informasi itu dalam satu paket yang bisa kita sampaikan dalam 1 menit. Dan syukur puji Tuhan dalam kesempatan itu saya bisa bertemu langsung dengan Mbak Nana. Nah, ini pengalaman berkesannya apa sih bekerja sama Nana, orangnya seperti apa Mbak Nana? Dan saya juga mengidolakan beliau. Waktu awal itu kan kalau lihat Mbak Nana di stasiun TV orangnya galak, keras ya, tegas sekali. Tapi waktu awal-awal, jadi waktu Mbak Nana datang itu kami awalnya masih kayak takut-takut mau ketemu, masih ya kayak apa ya Kak? Jangan-jangan langsung didamprat ya lihat. Tapi waktu saya rasa waktu itu ini kesempatan untuk saya ketemu, kapan lagi kalau bisa ketemu kayak gitu. Ya sudah, saya akhirnya memberanikan diri ketemu Mbak Nana. Saya kasih selempang ke Mbak Nana, terus perkenalkan diri, saya Nana dari ini. Jadi teman-teman waktu itu menjuluki ya Nana KW sama Nana AC, atau Mbak Nana, Mbak Nana sama Mbak Nana. Akhirnya ketemu, jadi sempat cerita saya dari NTT dan lain sebagainya. Ketemu. Waktu itu saya dengar Nana one and only dari NTT. Iya, dari NTT sendiri. Jadi ya sudah, kami sempat dialog terus, karena kebetulan narasi itu ada narasi playfest. Jadi ya seru-seruan saja di situ. Jadi masih sempat dengar sesi sharingnya Mbak Nana juga dengan public figure yang lain, karena ada beberapa sesi kan waktu itu Kak. Kita memang benar-benar dilatih waktu itu bagaimana kita belajar memanfaatkan gadget, kita mengcover isu, deliver konten yang benar-benar humanis gitu, yang tidak hanya sekedar bagus secara sinematis, yang secara estetiknya dianggap ini punya bobot yang kuat, tapi bagaimana benar-benar punya pesan yang powerful gitu, bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, dapat kesempatan belajar di situ dan kemudian gabung di komunitasnya Narasi. Jadi mereka punya nama komunitas Mata Kita. Mata Kita. Dan Nana bergabung di situ ya, saya di situ. Nah, ini menarik, maksudnya pengalaman bekerja di usia muda bersama orang-orang situ, karena Nana sempat cerita tadi sebelumnya bahwa Nana juga paling muda, bukan hanya satu dari NTT, tapi paling muda bekerja sama dengan mereka-mereka yang memang dibawanya dengan dengan Najwa Shihab gitu. Itu pengalaman berkesannya apa Kak? Yang di komunitas Mata Kita memang awalnya itu masih sedikit sekali ya Kak anggotanya, tapi sekarang sudah sekitar 250-an ribu lah ya anggotanya yang tersebar, dan memang fokus isunya itu di literasi, anti korupsi, toleransi sama partisipasi publik. Dan
saya memutuskan bergabung di sana bukan hanya karena saya fans sama Mbak Nana gitu, tapi karena saya tahu bahwa fokus isunya itu ya memang yang sesuai dengan passion saya yang selama ini saya geluti. Jadi ada baiknya memperlebar sayap lah ya kayak gitu, kita membangun koneksi yang lebih luas dengan orang-orang dari beragam latar belakang. Ya waktu awal-awalnya kan kayak kita cuma bertemunya secara virtual gitu, tapi ketika sudah berinteraksi langsung dengan orang-orang intern narasi TV juga jadi kehormatan tersendiri Kak. Karena akhirnya kemudian ketika ada konten-konten di komunitas, mereka mau memproduksi konten, mereka pasti tanya, "Nak, ada baiknya kita buat kontennya seperti apa? Nak, tolong dong bikin skrip untuk konten ini." Jadi kayak yang jadi satu kebanggaan saya pribadi itu ya Kak, waktu 21 April kemarin itu kan Hari Kartini kan. Hari Kartini di masa pandemi, terus juga konsep kita soal Hari Kartini yang selama ini keliru, yang diidentikan dengan konde, kebaya, dengan peragaan busana dan lain sebagainya. Saya diminta, "Nak, tolong dong tulis skrip soal Kartini masa kini di tengah pandemi." Terus waktu saya sudah coba menuliskan itu, mereka nambahkan, "Nanti Mbak Nana sama 2 founder narasi TV akan ikutan," karena 3 founder narasi TV ini semuanya perempuan. Dan itu pressure-nya lebih besar kan. Karena saya tahu bahwa orang-orang saat ini ya orang-orang yang memang kualitasnya tidak bisa kita ragukan lagi karena sudah benar-benar punya kapasitas yang sudah mumpuni di bidangnya. Jadi waktu itu saya sampai bergelut beberapa hari untuk menuliskan skrip, diskusi dengan beberapa teman, menuliskan skripnya, dan kemudian tampil satu frame di dalam video tadi, Kartini masa kini di tengah pandemi. Kita gabungkan teman-teman perempuan dari latar belakangnya sebagai guru migran di Hong Kong, terus ada yang jadi relawan COVID, ada yang jadi guru, ada yang jadi PNS, ada yang jadi penyiar, mahasiswa, ada freelancer gitu. Gabungkan semua cerita teman-teman tadi dalam satu video yang kemudian melibatkan Mbak Nana, terus salah satu founder narasi TV Kak, dan ya bangga sih satu frame gitu. Dan kemudian skripnya juga hasil kerja, hasil belajar selama beberapa waktu itu yang ya mungkin ditonjolkan. Saya memberanikan diri share ke Facebook ya Kak. Ya tidak apa-apa lah ya kalau misalnya tentang prestasi, why not? Waktu itu saya itu prestasi, why not? salah satu orang yang ini loh Kak, salah satu orang yang terganggu, kayak ada ketakutan sendiri ya ketika saya pengen share kegiatan-kegiatan saya di kalau mungkin saya lebih banyak di Instagram. Kalau di Facebook kan saya jadi takut-takutan untuk share karena ya di situ audiensnya lebih banyak orang-orang yang cendekiawan ya, besar-besar orang tua lah kayak gitu kan Kak. Jadi takut ya, apa sih ini, pencapaiannya belum apa-apa sudah dipublis, sudah di-share, pansos dan lain sebagainya. Awalnya saya ketakutan sekali Kak untuk dapat serangan-serangan. Tapi kalau masalah itu saya juga sebelumnya mungkin beda lah jalur kita ya sayang ya. Ketika kamu buat sesuatu, ketika share juga, untuk ada salah satu yang memang juga fokus ke jurnalis, itu guru besar saya Bapak Nimus yang akhirnya ayo asti share nih kegiatan. Sebenarnya awalnya begini, nanti apa sih saya dapat ini prestasi, tapi sebenarnya itu yang masalah yang harus kita hindari itu sebenarnya, karena tidak semua orang, kalau memang hanya segelintir orang ya mungkin ada masalah dengan mentalnya sebenarnya. Saya rasa itu perlu kita hilangkan sih saya. Nah, kembali tadi bekerja sama dengan orang-orang orang-orang hebat di sekeliling Nana gitu, maksudnya Nana juga seperti ini gitu. Punya kepikiran tidak kira-kira Nana mau berbuat apa nih, atau mau entah itu skrip atau mau isu apa yang Nana pengen mungkin pengen share nanti di dunia nyanyian Nana ke depannya itu yang berhubungan dengan Sumba? Ada tidak? Kira-kira apa? Ada. Yang tadi ya Kak, lanjut yang rencana saya ke depannya tadi belum sempat saya jawab. Jadi selain saya aktif di tadi ya yang komunitas narasi, saya baru-baru ikut seleksi dari KPK RI. Jadi ada program KPK namanya Akademik Jurnalistik Lawan Korupsi. Nah, di situ rata-rata memang orang-orang yang entah jurnalis warga atau jurnalis profesional yang digabungkan dalam satu program itu tadi untuk mengelola isu-isu yang ada di masyarakat dalam beragam aktivasi entah online atau offline, baik dalam konten ataupun
bergerak kolaboratif dengan komunitas ataupun dengan masyarakat akar rumput. Nah, saya ikut seleksi itu di antara 1000-an orang lah ya Kak, 1000-an orang peserta. Dan kamu lolos itu Ya, infonya. Dan lolos. kamu lolos satu-satunya dari NTT. Ya, dari NTT lolos, dan saya merintis satu platform namanya Jaga.aksi. Jadi itu jurnalis warga anti korupsi, karena saya pengen memberikan perspektif baru ke orang-orang bahwa mungkin selama ini mereka selalu kepikiran bahwa jurnalistik itu adalah dunia yang berat dengan liputan yang harus ilmiah dan lain sebagainya. Memanfaatkan apa ya Kak, sekarang kayak perkembangan zaman juga, ketika orang-orang sudah begitu akrab dengan teknologi, akrab dengan sosial media, kita bisa lihat bahwa siapapun bisa jadi wartawan dadakan. Bahwa ada kecenderungan ketika ada kecelakaan, kita bukannya menolong si korban dulu, tapi difoto dulu, japret dulu, videokan dulu, baru kita tolong gitu. Jadi saya coba mengambil bahwa ternyata ada perubahan perilaku nih dari anak muda zaman sekarang. Ya, saya garap Jaga.aksi. Jadi Jaga.aksi itu jurnalis warga anti korupsi. Jadi teman-teman bisa lihat, karena saya masih mainnya di Instagram Kak. Oke. Mainnya Jadi di bisa bilang apa Instagram. namanya? Mati Iya, ya? lanjut. @jaga.aksi. Jadi mainnya di Instagram karena saya melihat pasar segmentasi teman-teman orang muda di Indonesia Timur itu lebih dominan lebih banyak Instagram, Instagram ketimbang Twitter. ya. Ya karena Twitter ya orang-orang Jakarta lah ya Kak yang paling banyak menggunakan itu. Dan saya rasa fitur-fitur di Instagram paling memudahkan untuk kemudian bangun interaksi dengan orang-orang yang bergabung sebagai followers kita. Nah, format saya di Jaga.aksi itu buat aktivasi secara online dan offline. Jadi dengan 3 program utama, ada Selasa Kreatif, Kamis Manis, sama Sabtu Cerita. Jadi Selasa itu Kreatif isunya beda-beda ya sayang? tetap fokusnya ke isu korupsi, tapi isunya yang diangkat itu banyak. Isunya bukan hanya fokus ke isu apa ya, case korupsi bahwa kepala desa melakukan penyelewengan dana desa dan lain sebagainya, tapi kita coba belajar kembali ya, mengenal belajar melihat lagi ya Kak, bahwa ternyata semua isu itu rawan di korupsi gitu. Bahwa pendidikan kita itu mutunya rendah karena dana pendidikan kita dikorupsi. Bahwa kasus penyuapan di level kepolisian ketika pengurusan administrasi itu marak terjadi ya karena kita juga jadi pelaku yang turut melanggengkan praktek korupsi gitu kan. Jadi kita coba bangun medium edukasi untuk orang-orang untuk tidak hanya sekedar kamu melaporkan para pelaku korupsi, tapi kamu juga jadi pelopor gerakan anti korupsi di Indonesia. Dari Sumba guys, dari Sumba. Nah, Dek, mungkin yang terakhir, Nana, motivasi nih dari Nana yang berani ambil resiko, dari Nana yang mampu nih berangkat dari Nana yang kecil, yang berani bermimpi besar dan mewujudkan impiannya, dan juga berani berada di luar yang tidak biasanya orang berada bersama orang-orang yang tidak biasanya juga nih dari latar belakang kita, tapi ternyata tidak memungkiri bahwa latar belakang kita, siapa kita, untuk kita bisa terjadi di suatu tempat yang mungkin bagi orang kalau cuma salah satunya loh NTT dan segala macam. Sekaligus untuk memotivasi, saya pengen ceritakan rencana yang bakal saya garap yang berkaitan dengan Sumba. Karena mungkin memang sekarang saya berprosesnya di luar Sumba, bukan berarti bahwa saya melupakan Sumba gitu. Bahwa saya sampai ke sana itu justru karena ya saya juga lahir dan dibentuk dari keterbatasan saya, dari ya hal-hal yang sifatnya sederhana dan minimalis, tetapi justru punya kontribusi yang sangat besar untuk membentuk saya jadi seperti saya yang sekarang gitu. Walaupun bagi sebagian orang ya belum apa-apa nih, ini asetnya Sumba yang Sumba harus bangga, dan bukan Sumba ya, kita yang memang harus ini jangan sampai ya dirampas orang, jangan sampai ya diculik nih sama nenek sayang gitu. Maksudnya Nana wah di Indonesia tapi di Sumba siapa lah. Nah, dengan kuliah lanjutnya itu Global Media and Communication. Jadi emang fokusnya ke investigatif journalism. Jadi nanti pengennya setelah saya selesai studi lanjut itu saya bisa mendirikan media sendiri di Sumba. Amin. Karena selama ini kan kita masih lihat orang-orang di
luar kan cuma menyoroti Indonesia dari perspektif Jawa, dari kacamata Jakarta. Jakarta. Bahwa seolah-olah Indonesia itu hanya tentang Jakarta dan Nusantara itu hanya seputar Jawa, kita yang lain cuma pelengkap gitu. Itu yang pengen saya hilangkan, bahwa siapa lagi yang mau mengenalkan cerita menarik, cerita baik soal daerah kita kalau bukan kita sendiri yang memang benar-benar paham soal itu, bahwa ketika kita belajar jauh ke luar daerah, kita belajar jauh sampai ke luar negeri, bukan jadi pertanda bahwa kita membangun jarak sekat yang sangat jauh dengan daerah di mana kita berasal, tapi itu kita belajar mengenal perbedaan-perbedaan ideologi, perbedaan-perbedaan latar belakang, juga mengumpulkan beragam informasi dan wawasan dari orang-orang yang berbeda untuk kemudian jadi bekal kita kembali lagi menghasilkan sesuatu dari potensi-potensi yang bisa kita asah, kita maksimalkan untuk bisa berguna bagi orang-orang. Karena saya selalu percaya bahwa seseorang dikatakan muda itu bukan dari perkara angka pada usianya berapa, tapi dari seberapa banyak kamu berkontribusi bagi sekitarmu. Jadi usia muda karena bicara soal orang muda, we are talking about the spirit. Jadi jangan ngaku-ngaku orang muda deh. Kalau misalnya orientasi kamu cuma main sosmed dan kemudian cuma lebih hafal daerah orang, lebih hafal artis-artis luar negeri ketimbang hafal daerahmu sendiri. Ketika ditanya, Bapak RT-mu namanya siapa? Tidak kenal daerah sekitar. Jadi kembali bagaimana kita menjaga warisan budaya, sayangnya. Bagaimana menjaga kearifan lokal, menjaga warisan pusaka dari nenek moyang kita tadi yang dengan kekuatan intelektualnya yang sangat luar biasa, lewat tenun ikat, lewat syair adat, lewat bangunan-bangunan rumah adat kita, itu dengan kita belajar mengenal ke akar lagi, mengenal asal usul kita seperti apa. Jadi ketika orang tanya soal daerah kita, ya kita yang berbicara, bahwa ketika mereka berbicara dari case-nya, ya kita akan coba berbicara dari sisi yang berbeda, bahwa ada yang menarik nih dari Sumba. Jadi bukan hanya malah, karena kan banyak sekarang malah orang luar yang nulis dan kita malah jadi penikmat, karena kita yang tahu sejarahnya kita. Malah seharusnya kamu harus jadi narasumber gitu kan. Dan saya berharapnya Sumba jangan sampai bernasib sama seperti Taman Nasional Komodo gitu Kak. Ketika orang-orang yang mereka kesana cuma pengen melihat komodonya, tapi karena tadi konsep pariwisata kita juga yang masih keliru. Karena saya selalu melihat bahwa Sumba itu potensinya adalah pariwisata Kak. Dulu saya SMK-nya pariwisata, cuma nyasar saja kuliah ilmu komunikasi. Nah, jadi teman-teman kalau bicara sama Nana nih, maunya diam dan dengerin ya, itu kenapa kamu benar-benar layak ya menjadi inspirasi, menjadi teladan buat anak muda, buat teman-teman orang muda kita yang mungkin sedang nonton saat ini. So buat Nana, sukses terus sayang, dan kita tunggu nanti harus ada media Nana. Amin. Media Nana Sumba yang mungkin bisa mengangkat isu-isu yang betul-betul membuat kita tuh buka mata dan melihat ini loh. Intinya dare to dream, dare to be different gitu ya. Berani untuk bermimpi, berani untuk berbeda. Itu orang muda. So thank you so much sayang, terima kasih banyak. Sukses selalu sekali lagi. Makasih ya. Mohon maaf juga kalau ada kekeliruan ya Kak. Ini sebagai keep being you. Always share. Ya mungkin buat teman-teman juga apapun kegiatan positif kalian, karena Nana juga saya sering ikut kegiatanmu karena dilihat media gitu. Mungkin saya tidak melihat Nana, saya tidak tahu Nana seperti apa sekarang dan kenapa Nana bisa. Mungkin banyak di luar sana yang saya rasa banyak orang muda, banyak teman-teman yang sedang bergerak saat ini mungkin punya hal yang sama. Sebelumnya kita takut-takut untuk berbagi karena dibilang ya banyak lah pertanyaan dan segala macam, ternyata kita itu tidak bagus juga, harus dibilangkan. So terima kasih banyak ya buat teman-teman, buat orang muda yang mendukung juga orang muda, buat kalian yang menonton yang mau mendukung kreativitas kita ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan buat kalian yang masih tetap subscribe, terima kasih banyak. Dan ini semoga kedepannya ada media yang asli dari Nana yang kita tunggu, karena ini kalau media Roswita Astikula Channel ini umpan supaya melahirkan potensi-potensi hebat. So thank you so much. Terima kasih, Bye-bye, saya. Bye-bye. Teman-teman.